biar kemarau tidak kurang ini airnya. Sungai yang ada di sini memang sangat berperan bagi kita itu masyarakat. Itu karena mungkin ulahnya manusia. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan air merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi setiap saat. Karena manusia tak akan mampu bertahan hidup tanpa ada air. Di Sulawesi Tenggara, sumber air dipasok oleh 14 daerah aliran sungai. Salah satunya yaitu Das Konaweha. Das terbesar di Sultra yang melintasi 5 kabupaten dan 1 kota. Das Konaweha menjadi sumber kehidupan warga Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Secara administratif, Konawe Utara merupakan bagian tengah dari Das Konaweha. Sungai Lalindu yang berada di kabupaten ini adalah salah satu sub Das Konaweha. Keberadaan Sungai Lalindu menjadi sumber air warga yang berdomisili di daerah yang dilewati sungai ini. Warga memanfaatkan langsung air sungai ini untuk aktivitas memasak, mandi, dan mencuci. Bu, di sini warganya mencuci, ambil air untuk minum di sini? Iya, di sini. Sungai sini? Tidak ada lain dari sini. Di sini ya? Air minum, air masak di sini. Semua ya, Yes. desa, Iya, warga desa sini semua aktivitasnya di sumur ini. iya. Oke, Bu, menurut Ibu gimana ini air, Bu? Beberapa tahun ke depan, apa namanya, tidak akan berkurang atau gimana, Bu? Tidak kurang. Begini terus? Begini terus. Bu yakin mungkin tidak akan berkurang ini air? Iya, yakin. Biar kemarau tidak kurang ini airnya. Karena ini kali besar sekali, tidak ada yang lain yang besar ini kali. Kekurangan akan sumber daya air sama sekali tak terpikirkan oleh sebagian besar warga di daerah ini, utamanya kaum perempuan. Jangankan kekurangan, air bahkan terbuang begitu saja di perumahan warga yang sudah memasang sambungan pipa atau selang air. Tapi sambungan ini bukanlah PDAM karena di kabupaten yang baru definitif setahun ini belum ada PDAM-nya. Hanya dengan membayar iuran Rp2.000 sampai Rp5.000 per bulannya, air mengalir 24 jam di kamar mandi dan tempat penampungan lainnya. Sumber air untuk di sini dari mana? Asalnya? Ini dari gunung. Iya. Dari gunung apa namanya? Larunanga. Gunung Larunanga. Bu, apa namanya? Setiap hari airnya mengalir atau? Iya. Setiap hari? Iya. Jadi pasang selang bayar berapa per bulan? Ada yang 10.000 toh per bulan. Ada yang 7.000. Setiap hari Iya. Bagi warga, air seakan tak pernah habis. Kebutuhan air warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai ini selalu terpenuhi sepanjang tahun. Pada saat musim kemarau, air sungai memang menyusut beberapa meter dari dasar sungai, namun mereka tak sampai kekurangan air. Ya, kita pakai mencuci, masak, pokoknya semua nih, mandi ta. Berarti selama tinggal di sini tidak pernah terjadi kekurangan air sama sekali, Pak? Bukan nanti pohon ditebang, menurut ibu-ibu ada nggak pengaruhnya sama air? Ada pengaruh. Karena ini dari dari gunung. Ini dia. Sejumlah fakta di beberapa kawasan das di Indonesia menunjukkan semakin banyak aktivitas manusia di kawasan das seperti pembukaan lahan dan penebangan hutan akan mempercepat penurunan fungsi penyangga tata air di daerah itu.
Apalagi aktivitas manusia yang melampaui daya dukung alam seperti penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi ancaman terjadinya kekeringan di daerah aliran sungai. Jelas dampaknya, artinya kalau memang itu jadi tambang itu dampaknya ada dua faktor itu. Yang kita paling khawatirkan seperti kita ini petani itu ada ciri-ciri bisa kering kita punya lahan persawahan sumber air. Kemudian yang kedua, di dalam kalau pada saat musim hujan itu ada kekhawatiran tanah itu bisa longsor. Sungai yang ada di sini memang sangat berperan bagi kita itu masyarakat. Data Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai BPDA Sampara menunjukkan 14 das prioritas yang memasok air di Sultra mengalami ancaman kekeringan jika aktivitas yang melampaui daya dukung alam tersebut tak segera dihentikan. Bencana alam lainnya seperti banjir juga berpotensi terjadi karena hutan yang gundul sudah tak mampu menyerap dan menyimpan air hujan yang turun pada musimnya. Itu karena mungkin ulahnya manusia terlalu banyak menebang hutan-hutan di hulu sungai, sehingga terjadilah, dan pendangkalan di sana semakin karena kayu sudah habis, apalagi dengan masuknya ini investor ini terlalu meragukan. Sampai sekarang strategi pemerintah untuk pencegahan banjir belum ada. Sementara itu, kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sultra masih tumpang tindih dalam pengelolaan das. Para sektor masih menangani programnya masing-masing pada peta lokasi das yang berbeda, sehingga keberhasilan penanganan das tidak signifikan. Kerusakan das tentunya akan menyebabkan terganggunya kualitas hidup warga yang tergantung pada daerah aliran sungai. Diharapkan adanya kesepahaman dan komitmen bersama dalam pengelolaan das Konaweha secara terpadu dan berkelanjutan demi keterjaminan air di Sultra.